Hai, kembali lagi ke Cerita Seberang, tempat kita berbagi tentang pengalaman dan kehidupan di Belgia. Hari ini berasa spesial banget buat aku karena tamu untuk Cerita Seberang bukan hanya teman dekatku, tetapi juga seseorang yang memberi pengaruh yang berperan yang sangat penting dalam hidupku beberapa tahun terakhir ini. Namanya Abel. Oke, mungkin sebelum kita cerita lebih lanjut, kita mau tahu dulu tentang background-nya Abel. Nama, terus sekarang tinggal di mana? Oke. Halo, nama aku Abel. Aku sekarang tinggal di Brussels, asli dari Malang. Dan sudah tinggal di Brussels selama 5 tahun terakhir. Lama juga ya 5 tahun. Kita beda berapa tahun berarti? 2 tahun. Kamu 7 tahun di Belgia? 7, dari 2018 kan? Iya, aku tahun Sebelum 2021. COVID. Aku setelah COVID. Setelah COVID kan, benar. Iya. Oke, Bel gini loh, mau tahu, karena aku belum pernah nanya alasannya, kok kamu bisa sih milih Belgia? Padahal banyak loh negara yang lain. Ada yang kamu bilang ada Kanada, bisa juga ke London. Kok bisa milih Belgia, Bel? Ini juga pertanyaan teman-teman aku. Kenapa bisa tiba-tiba di Belgia? Jadi sedikit background, aku dulu kuliah hukum di Indonesia dan bekerja sebagai lawyer, corporate lawyer selama 5 tahun terakhir di Indonesia. Terus kemudian aku waktu itu udah mulai merasa, oh ini udah harus waktunya nih S2 untuk mencari kerjaan yang lebih sesuai dengan minat aku, passion aku. Nah saat itu aku pengen kuliah international law. Nah tadinya harusnya aku ke Kanada kuliah, udah keterima LOA segala macam. Cuman kemudian COVID tiba, COVID datang dan waktu itu semua kebijakan imigrasi memang menutup semua border negara-negara. Nah jadi untuk negara Kanada mereka justru offer ke aku, oh ya kamu udah keterima, tapi kamu nggak bisa datang ke Kanada untuk belajar, tapi kamu bisa kelas online. Tapi aku mikir nggak mungkin dong, jam 3 pagi subuh di Indonesia, terus ikut kelas online di Kanada selama waktu yang nggak ditentukan. Karena waktu itu kebijakannya border akan dibuka kalau misalnya udah ada kebijakan dari pemerintah. Nah setelah itu aku tunggulah setahun, kemudian setelah itu aku cari lagi karena aku nggak bisa defer waktu itu. Jadi cari kuliah yang bagus international law-nya dan mereka melakukan in-person class setelah COVID. Nah ada satu yang bagus di Belgia, dia untuk hukum internasional bagus, nama universitasnya KU Leuven. Dan di situ aku lihat alumninya juga oke-oke untuk bidang international law, bidang aku. Dan aku lihat dia juga dekat dari international institutions, kayak untuk international law ada International Court of Justice di Den Haag. Kemudian di Brussels juga banyak international institutions. Jadi aku pikir, oh ini kayaknya memang rencana Tuhan kali ya untuk pindahin ke Belgia. Jadi juga buat ceritanya. Kita ketemu Bel. Iya benar. Tapi kita waktu itu, kita ketemu di Jogja. Emang di Jogja ya? Pertama kali di Jogja. Bukan di Brussels? Bukan. Lupa. Iya 2019. 2019 kita ketemu. Terus waktu aku ke Brussels, teman-teman yang di Jogja bilang, oh ada Mbak Siti di Jogja. Terus akhirnya aku hubungin deh Mbak Siti. Itu teman-temannya Jo. Iya nggak sih? Di teman-temannya Jo. Oke. Terus pas kamu buat daftar itu sendiri susah nggak sih Bel? Kamu pakai maksudnya daftar beasiswa kah atau self funding kah? Kalau aku posisinya, aku dulu sempat untuk coba LPDP, cuman nggak lolos. Terus aku mikir ya udahlah self funding aja, karena kan beasiswa lebih untung-untungan ya. Meskipun misalnya udah bagus, semua kriteria terpenuhi, tapi ada variabel-variabel yang kita nggak tahu tiba-tiba nggak lulus gitu. Jadi aku mikir, aku nggak mau sih bergantung sama beasiswa buat pergi keluar. Jadi ya aku self-funded, tapi karena programnya internasional, jadi harganya harga internasional. Karena kan kamu juga S2 ya Mbak di sini? S2. Nah cuman harganya mungkin beda. Ini ya. Aku kebetulan pakai ID-nya Belgia, jadi harganya lebih
murah dari yang internasional. Iya iya. Jauh lebih murah sih. Jadi ya waktu daftar itu sih, kalau daftarnya standar ya, semua persyaratan ada di website KU Leuven. Mereka lengkap di situ untuk legalisir ijazah dan lain-lain. Dan kemudian setelah daftar, nunggu untuk LOA. Kalau LOA udah keterima, udah deh. Tinggal berarti langsung. gampang ya? Sama aja kayak punya aku berarti kemarin, gampang banget. Gak ada tes ini, gak ada tes itu. Ya, kecuali yang bahasa Inggris itu kayaknya di mana-mana ya. Oh iya, buat IELTS. Betul. Aku pakai TOEFL IBT kemarin, nggak pakai IELTS, nggak ada waktu untuk belajar untuk IELTS aku. Dulu aku nyerah. Iya, emang susah sih belajar IELTS-nya. Tapi TOEFL IBT juga beda sama yang TOEFL biasa, jadi aku harus ekstra. Waktu itu 3 bulan aku belajar. Iya. Tapi alhamdulillah lolos. Oke, Bel, ada ekspektasi nggak sih dari negara Belgia itu sendiri? Untuk ekspektasi, aku sebenarnya nggak terlalu ada ya ekspektasinya, karena aku waktu itu cuman ingin belajar international law, di program hukum internasional, terus kemudian aku waktu itu aja nggak tahu Belgia tuh ada apa sih di Belgia. Tapi ada satu ekspektasi yang langsung terbukti nggak benar setelah aku kesini. Jadi waktu aku lihat di Wikipedia, bahasa di Belgia itu ada 3 kan, official languages-nya. Ada French, Dutch, Flemish, sama German. Nah, aku pikir mereka tuh semua bisa 3 bahasa ini. Karena kalau orang bilang, oh ya, it's a bilingual country. Jadi aku mikirnya kayak di Singapura, orang di Singapura mereka kan bisa ya bahasa Malay sama bahasa Inggris kayak switch langsung gitu aja. Pas di sini, pas aku nyampe di Leuven, kebetulan Leuven lokasinya di Flanders, bagian negara Belgia yang berbahasa Belanda. Aku ngomong bonjour, terus mereka kayak bingung gitu di supermarket. Jadi situ aku baru tahu dari teman-teman aku kayak, oh enggak, ini memang negara, ya official languagesnya ada 3. Tapi nggak dipakai semua. Jadi itu sih mungkin salah satu ekspektasi yang aku pikir, oh ini bakal bisa nih semua berbahasa official languagesnya. Tapi enggak, ternyata. Enggak, merasa dibohongi Bel. Iya, merasa dibohongi sedikit. Tapi itu sih paling, apalagi ya ekspektasinya. Ekspektasinya kirain mungkin lebih bersih gitu ya daripada kota-kota besar di Indonesia. Ternyata sama aja. Aku kan tinggalnya di Brussels. Sama kotornya, sama berisiknya, jadi ya mungkin karena kota-kota ibu kota mungkin ya, kayaknya di mana-mana sama aja. Iya. Kalau kamu gimana Mbak pas pindah ke sini? Dulu sih aku nggak ada ekspektasi apa-apa sih, cuman kayak pindah ke sini karena anak-anakku. Aku mikir education lebih bagus buat anak-anakku. Ya emang terbukti bagus anak-anakku. Aku merasa lebih pintar anak-anakku di sini. Aku nggak mau merendahkan guru di Indonesia. Cuman di sini kayak mereka lebih kayak lebih terbukti tuh loh, Bel, ternyata anakku bisa baca juga, bisa baca tulis, bisa matematikanya jago, motoriknya juga lebih bagus. Itu sih. Itu maksudnya terbukti ekspektasiku. Terus yang kedua itu orang-orangnya. Yang aku mikir kayak, ya karena aku cuma liatnya suamiku terus keluarganya, baik juga ya, ramah. Tapi pas kesini nggak semuanya. Mereka tuh kayak dingin banget. Terus itu sih kayak merasa kayak aku nggak diterima di sini. Itu sih. Iya. Jadi kamu bilang kamu kuliah di Indo juga kan. Aku mau nanya dong, perbedaannya antara kuliah di Indo sama di Indonesia sama di Belgia. Mungkin untuk di Indonesia kita kan lebih menghafal ya budayanya. Nah kalau di Belgia, apalagi untuk programku hukum internasional S2, itu kita lebih diasah untuk analisisnya. Jadi semua ujian itu studi kasus semua. Jadi maupun kita menghafal gimana pun, tapi kalau kita nggak bisa mengaplikasikannya ke kehidupan nyata atau ke kasus yang dikasih oleh dosen,
itu nggak mungkin sih akan bisa lulus. Jadi mungkin itu perbedaan yang pertama. Dan perbedaan yang kedua yang kerasa banget adalah hubungan antara dosen dan mahasiswa. Kalau di Indonesia itu kan sangat rigid ya, hierarkinya tuh benar-benar vertikal. Nah, kalau di Belgia, di program aku, itu kita bebas banget sih kalau misalnya setelah kelas mau ngomong sama profesornya, atau misalnya kita mau menanyakan sesuatu di luar materi yang diajarkan, tapi misalnya kita tahu, oh dia misalnya berpraktik di WTO. Terus ternyata yang mau kita tanya tuh nggak ada di materi di kelas, kita tuh bisa nanya lewat email, minta waktu office hour-nya mereka, nanti mereka akan bikinkan appointment sama kita. Jadi itu sih. Terus bisa diskusi bareng. Terus bisa diskusi bareng, dan diskusi barengnya tuh juga ya tahu diri aja sih ya. Kalau misalnya datang jangan nanya pertanyaan yang basic banget, yang nanya Bener. udah, oh ya Prof, saya kemarin baca artikel ini, kemudian Indonesia terlibat di WTO gini. Terus menurut pandangan saya ini sih seperti ini berdasarkan asas hukum yang ini. Kalau menurut Prof gimana ya? Apa ada analisa yang salah atau ada pandangan yang berbeda gitu? Nah, jadi profesor di sini mereka sangat open, tapi ya itu, kamu juga harus do your research first. Jangan Sebelum nanya. Iya, sebelum nanya. Kayak kalau misalnya di kasus yang tadi, kamu nanya ke dia, WTO itu apa ya kepanjangannya? Itu pasti dia langsung gak respect sama kamu. Ya, apalagi kita juga bisa Google, itu udah ada. Iya, betul. Oke, itu kamu. Nah, untuk kehidupan kampusnya nih Bel, pasti beda banget kan? Pas kamu kuliah di ini tuh kayak gampang banget nyari temen. Ya itu yang aku rasakan. Tapi pas udah masuk kuliah di sini, walaupun ada mahasiswa internasional, masih ada gap, masih ada kayak tembok pemisah di antara ya walaupun sama internasional, kayak beda banget gitu loh. Nah, kamu tuh ngalamin kayak gitu juga nggak sih? Kalau di program aku sih, aku nggak merasakan ya untuk hal yang seperti itu, karena kita programnya cukup internasional. Studentsnya ada dari semua benua, kayak dari Australia, dari US, terus kemudian Eropa sendiri, Timur Tengah. Kita juga banyak ini sih, dari fakultasnya sendiri tuh mereka organize kayak Christmas dinner dengan faculty dan juga dengan students. Terus ada study trip ke Luxembourg, terus kemudian study trip ke Strasbourg juga. Jadi di situ kita secara nggak langsung ya dipaksa untuk berinteraksi di luar ruang kelas juga. Jadi mau nggak mau, ya udah ketika berinteraksi dapat teman yang cocok, ya udah jadinya berteman. Berarti buat bondingnya kuat banget ya? Iya, yang kebantu banget itu sih untuk study trip dan lain-lain. Jadi have fun-nya outside pun dapat juga. Oh, dan juga kita kan banyak studi kasus ya karena hukum, jadi banyak group project juga. Jadi kita juga spend time di luar kelas bareng. Terus kalau misalnya suntuk ke park bareng. Iya, terus setelah ngerjain, oh yaudah yuk kita ngapain nih, ke bar yuk gitu. Kalau di tempatku susah banget soalnya kayak mereka juga ada internasional, cuma beberapa dari mereka tuh udah ikut preparatory class dulu, jadi mereka udah kenal dari awal. Jadi pas aku nyampe itu susah banget nyari teman karena mereka tuh udah tahu, udah ada grup-grupnya. Jadi walaupun kita ada event, susah Bel. Jadi mereka udah punya grup-grupnya. Jadi kayak mau masuk pun tuh kayak susah banget kalau tempatku. Jadi selama aku kuliah, aku cuma punya satu teman. Dan itu pun dari Indonesia loh. Yang internasionalnya nggak ada, terus juga yang lokalnya juga nggak ada. Jadi yang benar-benar susah banget. Jadi aku merasa kalau bukan sekelas sama temenku yang Indo ini, ya aku nggak ada siapa-siapa di kelas. Jadi oke, kalau diskusi kita bareng ya, tapi setelah diskusi kelas selesai, ya udah sendiri-sendiri. Aku benar-benar kayak sendiri. Oh, oke. Berarti mereka emang sebelumnya ada preparatory class. Kamu nggak ikut? Aku nggak ikut, soalnya aku kan dari HI terus masuk fakultasku Conflict and Development Study, jadi langsung aku nggak perlu ikut preparatory. Kebanyakan orang-orang tuh yang tadinya law,
terus mau ikut konflik ini mereka harus ikut preparatory class dulu 1 tahun. Berarti kamu udah lebih advance. Jadi aku lebih, tapi itu susah nyari. Tapi itu ya minusnya, ada plus. Terus nyari grup juga, kayak mau ada diskusi atau apa, nyari grup itu yang paling susah. Soalnya aku nggak kenal siapa-siapa. Yang itu aku sama kamu ya, aku bingung sama siapa. Jadi aku selalu minta ke dosenku, bisa nggak sih kamu yang bilang gitu, ini gitu. Iya. Kalau di aku mungkin perbedaannya itu ya, kita memang nggak kenal satu sama lain dan nggak ada klik-klik yang sebelumnya terbentuk. Jadi emang semua strangers aja waktu itu. Kayaknya lebih enak kayak gitu sih Bel. Jadi mereka juga nggak tahu siapa-siapa. Maksudnya posisinya sama gitu. Iya, ada ininya apa namanya? Persamaannya. Gitu. Bisa bonding. Dan di aku tuh nggak ada orang Indonesianya, aku cuman satu-satunya. Jadi, oh iya. Iya. Kayaknya di tempatku cuman ada, aku pikir tadi itu cuma aku doang. Karena kebetulan aku masuknya langsung semester 2 waktu itu. Aku pernah cerita juga kan. Gara-gara apa itu? Aku lupa, gara-gara yang TOEFL kayaknya telat atau apa. Mereka mungkin gak ngecek, tuh dia bilang gak keterima. Terus dia bilang, aku udah kirim. Bilang, oh iya udah keterima, tapi sudah telat. Tapi aku masuknya semester 2 kan. Dan aku pikir, gak ada orang Indonesia, cuma aku doang. Tahun depannya barulah ada orang Indonesia. Ya itu satu. Itu doang. Mungkin karena Belgia bukan tujuan utama mungkin ya untuk pendidikan di Indonesia. Kayaknya ya di fakultasku katanya jarang banget ada orang Indonesia. Sama fakultas sama juga. Ya, pada kemana mereka? Bel, kamu kan kuliah di sini, oke punya teman. Ada aku, ada Joe. Tapi selain itu kan gak ada lagi nih, gak ada kenalan. Terus ada nggak sih rasa kesepian tuh kayak kok aku di sini, aku ingin balik kangen rumah? Iya jelas ada. Most of the time gara-gara makanan sih. Rasa kesepiannya. Tapi itu pasti sih. Kalau jadi anak rantau itu kayak sesuatu yang nggak bisa dihindari ya. Rasa kesepian itu. Cuman di sini kan banyak nih. Kalau aku di Brussels tuh selalu ada aja event, terus habis itu banyak museum dan lain-lain. Jadi aku biasanya kalau rasa kesepian tuh ada, ya udah pergi nongkrong atau gimana. Karena nggak mungkin kan tiap kali ngerasa kesepian langsung kayak book flight ke Indonesia, nggak kayak Jakarta Bali ya. Jadi gitu sih. Kalau kamu sendiri gimana Mbak? Sebagai yang udah mempunyai keluarga. Sama aja sih Bel, kesepian itu kayak yang kata yang kamu bilang tadi, orang yang merantau itu pasti ada rasa kesepian kan. Cuman ya aku ada family, ada anak, ada suami. Cuman rasa kesepian itu selalu ada. Contoh kayak kita lagi sakit aja, kan maunya dimanja sama ibu nih, bu mau ini mau itu dibikinin teh. Gak ada Bel, anak-anak itu kayak, kamu kan yang sakit, bukan aku. Jadi aku masih bisa jalan bikin sendiri, ya. Tapi kan kayak gimana ya? Rasa kesepian itu mungkin beda sama orang yang sendiri gitu loh Bel. Tapi rasa kesepianku tuh ada orang di situ, tapi aku merasa kesepian. Gak bisa dapet yang aku mau gitu loh. Kan kadang-kadang aku juga mau dong lagi sakit, yang mau dibikinin minum apa anget atau Mama mau ini enggak, mau itu enggak, kayak gitu loh. Iya, harus mandiri Mbak kalau di sini. Betul. Makanya kalau aku cerita ke Martin, manja amat kau bikin sendiri, masih bisa jalan kok. Iya, aku juga apalagi kalau sakit di Belgia tuh itu kayaknya titik-titik tertinggi rasa kesepian pasti bakal datang. Karena kalau di Indonesia kan aku contohnya kalau di rumah ada orang tua, ada mbak yang bantuin. Jadi aku istirahat pun benar-benar total istirahat. Kalau di Belgia tuh aku istirahat tapi masih grocery shopping, masih harus masak. Gak diizinkan sakit Bang. Iya, gak diizinkan sakit, gak boleh kesepian. Pokoknya ya harus survive lah. Betul. Berarti kan yang tadi yang kayak aku bilang, kesepian orang yang single sama kesepian yang udah berumah tangga itu beda kan. Nah, kalau menurut kamu kesepian di Indonesia sama kesepian di Belgia itu beda gak sih? Beda banget sih menurut aku. Kalau di Indonesia tuh jarang ya. Aku sih jarang merasa kesepian. Karena kan budaya nongkrong.
Terus kemudian kita Bener. juga itu bahasa ibu kita. Kalau kesepian di Belgia tuh rasanya bener-bener kayak, aduh gue lagi ada di dunia lain nih, gue keluar aja tuh bahasanya udah beda semua. Terus habis itu di sini kalau mau nongkrong harus dijadwal minimum 1 minggu sebelum, nggak bisa tiba-tiba nongkrong yuk, gue lagi kesepian nih, gue lagi bad mood, kayak nggak mungkin itu terjadi di sini. Jadi itu sih bedanya. Kamu juga mirip-mirip nggak sih? Bener sih, kalau di sini kesepian, mau kemana ya jalan? Masa sendiri, sama aja. Mau keluar, mau ke museum, ya aku nggak suka museum, contohnya kayak keluar jalan, ya sama aja kok bakalan sendiri di luar. Orang-orang udah ngomong bahasanya udah beda, terus mentality juga udah beda. Di Indo kesepian, kayak yang kau bilang tadi, nongkrong gampang banget. Gue di sini nih, sini dong, ayo ngobrol. Kalau enggak mau makan, gampang banget order atau apa, walaupun kesepian. Tapi maksudnya masih gampang gitu loh, masih ada cara gitu. Di sini nggak tahu deh. Aku bilang kalau kesepian di sini ngapain? Nonton TV, Scrolling doang. Nonton TV juga sama, apa yang ditonton sama aja. Oke Bel, aku ingat dulu kamu lulus 2022 Desember kan? Betul. Nah terus habis itu aku nggak datang, nggak tahu ada acara apa. Habis itu kita ketemuan, kamu jalan-jalan ke sana kemari, nggak langsung nyari kerja. Aku ingat, kok ada gap kan itu sampai kamu dapat kerja. Nah pas awal kamu nyari kerja, ada ekspektasi nggak sih kayak aku lulusan kayak Leuven nih, pasti gampang dapat kerjaan? Iya. Manusia tuh memang ini ya, susah untuk menjadi tidak sombong. Jadi dulu waktu aku setelah lulus dari KU Leuven, sebenarnya sih tadinya mau langsung balik ke Indonesia untuk balik kerja lagi. Tapi kemudian aku tahu ada visa untuk mencari kerja setelah kelulusan. Jadi di situ aku mikir, kenapa enggak nih aku coba buat cari kerja di Belgia, karena aku pun jurusannya hukum internasional. Jadi harusnya applicable ya sama gitu di semua negara. Terus kemudian waktu setelah aku lulus, aku nggak langsung tuh cari kerja, aku langsung urus visa hanya untuk liburan. Jadi aku liburan nggak usah ngurusin visa-visa lagi. Jadi aku bisa pakai residence permit untuk mencari kerja itu buat traveling. Terus kemudian aku lulus tuh akhir 2022. Terus kemudian aku mulai cari kerja tuh sekitar Januari Februari 2023. Di situ aku merasa kayak, wah ternyata cari kerja nggak segampang nih pas gue lagi cari kerja di Indonesia. Karena waktu aku di Indonesia, waktu itu aku lumayan gampang sih untuk cari kerja, lulusan hukum banyak dicari kan soalnya. Nah, jadi aku baru mulai cari kerja tuh bulan Januari Februari, terus kemudian dapat kerjaan tuh aku lupa lagi antara bulan Juni atau Juli gitu. Jadi Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Jadi 6 bulan nganggur. Tapi berarti pas 6 bulan itu kamu nggak ada kerjaan yang lain, Bel? Maksudnya coba-coba yang lain dulu buat survive? Ada babysitter. Oh ya, aku ingat ya. Aku ingatnya jadi babysitter. Gimana itu pengalamannya, Bel, jadi babysitter, Bel? Jadi, aku kan di Indonesia nggak pernah kerja sama sekali. Maksudnya nggak pernah kerja di luar kerjaan sebagai corporate lawyer. Terus kemudian tabungan aku udah mulai habis setelah jalan-jalan. Di situ aku mikir kayak, aduh ya kali minta uang jajan lagi ke mama dan papa. Jadi aku berusaha cari kerja sendiri. Mau jadi driver untuk kurir, untuk Uber Eats. Tapi aku kayak, aduh capek banget. Kayak harus naik sepeda, mana jalannya naik turun kalau di Brussels, nggak flat kayak di Flanders. Terus yang lain kalau jadi waitress kayak, aduh mager banget ngomong sama orang. Terus akhirnya aku mikir babysitter kali ya, untuk anak kecil kan, anak kecil ngomong kan asal aja nggak apa-apa ya. Jadi itu pengalaman pertama kali aku bekerja di luar bidang pelajaran aku menjadi babysitter. Dan kalau di sini ternyata jadi babysitter tuh harus punya referensi. Dan aku meminta ke Mbak Siti untuk referensi menjadi babysitter. Ya aku ingat itu. Referensi apa ini? Apa yang aku isi?
Apa yang harus ku tulis? Karena secara nggak langsung Mbak Siti ini punya anak dan aku sering main sama anaknya Mbak Siti, jadi indirectly babysitter. Jadi aku isi, udah aku isi itu apa yang reality aja aku isi. Iya. Aku inget dia family-nya langsung ngechat aku. Orang Italia waktu itu, aku babysitter. Wah, apa yang aku bilang tentang Abel? Langsung kaget, Abel jaga anak. Kapan? Apa deh? Aku yang kaget, dia yang kerja, aku yang was-was. Iya, tapi itu sebuah pengalaman sih untuk keluar, karena kan aku sebelumnya nggak pernah kerja di luar kerjaan corporate, dan itu pekerjaan untuk survive pertama aku, dan di situ aku kayak, oh my god, ini berat banget. Dia jaga anak lo tuh, Bel. Tahu kan beratnya bagaimana jaga anak lo? Betul. Anak orang lagi. Lebih enak jadi corporate lawyer, cuman ngurusin dokumen, nggak ngurusin anak. Ya, berapa bulan itu bakal kerja berarti waktu itu? Jadi aku awalnya tuh nggak langsung kerja, awalnya kan masih ada tabungan. Jadi kayak aku kerja sekitar, bukan kerja. Jadi dua bulan pertama aku les bahasa Prancis. Karena di Brussels bahasanya bahasa Prancis. Dan kalau kita punya residence card dan kita posisinya sedang unemployed, itu bahasa Prancis lesnya gratis. Terus kemudian setelah tabungan mulai menipis, aku mulai kerja. Aku kerja sebagai babysitter tuh sekitar 4 bulan. Lama juga ya? 3 atau 4 bulan. Aku pikir cuma 1 bulan waktu itu. 4 bulan, Bel. Iya. Kau bertahan 4 bulan. Wow. Surprisingly yes. Gila 4 bulan loh. Tapi ya itu. Terus karena waktu itu orang tua aku, mereka kan tahu ya di Indonesia kerjanya di kantoran nih. Terus kenapa anak gue di Belgia tiba-tiba jadi babysitter? Waktu itu orang tua aku waktu dengar mereka sampai nangis. Mereka kayak balik aja ke Indonesia, kamu ngapain? Ngapain di Belgia jadi babysitter? Cuman ya aku bilang ke mereka, tapi kan aku belum pernah nih, ini pertama kalinya kerja untuk survive, pasti ada jalannya. Dan ternyata memang benar rencana Tuhan tuh nggak kemana ya. Jadi setelah 4 bulan kerja, aku dapat kerjaan pertama aku di Brussels ini. Oke. Bel, tadi kan aku bilang udah kerja jadi babysit 4 bulan. Terus setelah itu kamu mendapat kerja yang sekarang ini? Oh enggak, aku dapat. Jadi itu kerjaan pertama, terus ini sekarang kerjaan kedua. Oke. Kerjaan yang kedua, aku mau tahu, ya aku yakin orang-orang di luar sana juga ingin tahu hidup di dalam international office. Itu gimana sih, Bel? Pengalamannya? Orang-orangnya baik kah? Kamu ada culture shock kah? Sama orang-orang, maksudnya sama kolega-kolegamu di office? Ya, pertamanya aku kira bakal culture shock banget ya. Tapi ternyata nggak terlalu sih, mungkin karena aku waktu di Indonesia aku kerja di firma hukumnya pun firma hukum internasional. Jadi memang udah terbiasa kerja dengan orang dari berbagai macam nationality, terus kemudian kita juga komunikasi dengan counterpart dari orang-orang asing juga. Jadi pas aku kerja di sini nggak terlalu banyak sih untuk corporate culture shock-nya, nggak begitu kerasa. Dan juga environment-nya sangat internasional banget. Contohnya di tempat aku yang pertama, kita tuh ada lebih dari 10 nationalities di dalam satu kantor. Terus di kantor aku yang sekarang, itu kita ada lebih dari 20 nationalities. Wow, benar internasional. Iya, jadi untuk dipahami mungkin aku kerja di perusahaan multinasional, jadi bukan perusahaan Belgia di sini. Wah, privilege-nya banyak banget, Bel. Kalau misalnya nggak merasa asing atau maksudnya kamu tetap merasa welcome di office itu kan? Karena lingkungannya internasional. Cuman mungkin aku nggak tahu deh. Kamu kan kerja di perusahaan Belgia, Mbak. Kalau dari perusahaan yang lokal seperti apa? Beda banget, Bel. Ini banyak banget orang yang nggak tahu kalau enak ya kerja di Belgia. Nggak semua, apalagi kalau kamu kerjanya di environment-nya tuh lokal.
susah banget. Apalagi yang kamu harus ngomong bahasa Belanda. Itu susah banget. Kamu merasa jadi orang asing. Kamu merasa kesepian walaupun kamu bisa bahasa lokal. Tapi obrolan yang mereka obrol pun gak bakalan nyambung sama kita. Terus juga yang mentality udah beda banget. Keempat, orang-orang itu sama kita terlalu cuek. Mereka nggak terlalu welcome. Yang kayak, ayo duduk di sini, ayo makan bareng sini. Kalau kamu nggak kenal dari awal, susah gabung sama mereka. Oke. Berarti meskipun sama-sama ada di Belgia, perusahaannya pun environment-nya tergantung ya. Mereka apakah memang perusahaan bekerja di bidang yang lokal gitu, Iya sih. atau internasional. Tapi tempatku yang sekarang, yang aku bilang, yang ini yang cuma kerja sementara ini, aku nggak tahu sih namanya itu firma apa. Tapi kalau kita bilang ya second hand, tapi bukan second hand juga bajunya. Tapi aku di bagian quality control kan. Dan itu orang-orang yang kerja di situ tuh benar-benar internasional. Jadi orang-orang yang kerja sama aku tuh, yang di bareng sama itu emang orang internasional. Cuman yang punya orang lokal. Jadi tetap aja beda. Dan beberapa yang kerja di situ juga yang kita bilang leadernya itu orang lokal juga. Jadi cara ngomong ke kita sama cara ngomong ke orang lokal itu udah beda. Ke kita tuh mungkin cara mereka, untuk mereka nggak kasar atau nggak, bukan kasar tapi nadanya itu kayak orang Medan itu loh. Nadanya Konfrontal. konfrontal tapi nggak kasar. Nah, kalau sama kita harusnya kok kasar banget ya dia ke kita. Tapi kok sama lokal beda gitu. Mungkin karena cara mereka ngomong bahasa Inggris dari bahasa Belanda terus harus translate ke bahasa Inggris tuh, nada bicara sama cara mereka ngobrol tuh udah beda. Terus juga obrolan, aku sama sekali nggak tertarik obrolan mereka yang terlalu kadang-kadang seksis. Dan kadang-kadang tuh yang menurutku kayak, ngapain sih kalau ngomongin yang kayak gini doang? Kayak kita kan kerja, ngomong kayak gini, kayak Nggak profesional ya topik obrolan. Terus kayak, bukannya aku mau sombong, cuma kayak kan masih ada topik yang lain gitu loh, Bel, yang lebih menarik gitu. Terus kalau nggak ngomongin tentang rumah tangga atau anakku kayak gini, kayak tiap kali aku ketemu orang udah cukup gitu, oke ngobrolin tentang anak. Masa iya aku di sini juga ngobrolin tentang itu lagi? Kayak, aku mau ngobrol yang lain gitu. Terus ya itu manajer ya, maksudnya atasan kita tuh kadang-kadang ada yang friendly, kadang-kadang ada yang enggak. Dan aku nggak tahu apakah itu karena cuman sama orang internasional aja atau sama lokal. Tapi setiap kali aku lihat ke pekerja yang, maksudnya ke employee yang internasional tuh dia kayak sombong. Tapi sama yang lokal dia senyum. Jadi di situ aku mikir kayak, apakah ada yang salah sama kita ini? Apakah karena kita nggak bisa bahasa lokal mereka? Tapi kita bisa loh ngobrol, cuman nggak paham sih Bel aku. Iya, aku juga belum ada pengalaman kerja di perusahaan Belgia, tapi terlihat tidak ideal ya kondisinya. Susah sih Bel kerja ikut sama orang lokal tuh. Gak tahu ya gimana cara explain-nya itu. Kayak merasa kamu kerja karena butuh duit buat survive. Terus juga kalau kerja di tempat kerjanya ya environment-nya nggak enak, kamu nggak bisa berkembang, kamu nggak, maksudnya belajar bahasa Belanda, oke. Cuma bahasa Belandamu nggak berkembang, bahasa Inggrismu udah hancur, bahasa Belandamu stuck cuma di situ doang, nggak ada vocabulary yang baru, kata-kata yang baru nggak ada, cuma stuck udah di situ doang. Dan itu pun bahasanya yang bahasa dialek yang mereka Flemish gitu. Dan kalau misalnya kamu mau kerja di bidang yang lebih tinggi, susah. Ya aku belum pernah merasakan kerja yang levelnya, maksudnya kayak kamu gitu, belum pernah. Jadi aku nggak paham. Belum. Bentar lagi. Oke. Ya, oke sih, karena aku tinggal di West Vlaams, Belgia bagian barat, jadi aku diharuskan untuk berbicara bahasa Belanda. Aku harus belajar. Nah untuk kamu di Brussels itu diharuskan nggak sih belajar bahasa Perancis? Iya, untuk di Brussels it really depends sih. Kalau misalnya contohnya seperti aku kerja di perusahaan internasional, kita working language-nya bahasa Inggris. Cuman sangat
sangat-sangat dianjurkan untuk belajar bahasa lokal karena itu akan mempengaruhi kualitas hidup kamu sehari-hari.